Pada soal berikut ini tentang konfigurasi prategangan sendiri, kita melihat perbedaan dengan konfigurasi prategangan tetap. Biasanya pada sisi source itu diberikan besar resistansi, seperti yang saya tunjukkan berikut ini. Langkah pertama untuk bisa menentukan berapa besar arus drain dan tegangan DS, kita melihat bahwa tentunya dalam persoalan ini kita harus melakukan analisis prategangan DC. Jadi seperti kita ketahui, syarat yang pertama itu adalah bahwa semua sumber AC, baik itu tegangan ataupun arus, itu kita nonaktifkan. Dalam hal ini kita melihat bahwa terdapat dua sumber AC, yaitu tegangan input AC dan tegangan output AC, yang nanti kita akan nonaktifkan dengan cara sumber tegangan tersebut dibuat short circuit. Yang berikutnya itu adalah semua kapasitor eksternal kita buat menjadi open circuit, sehingga rangkaian pengganti dari prategangan sendiri ini itu adalah seperti yang saya gambarkan berikut ini. Kita mulai dari tegangan input yang AC, ini kita buat short circuit, kemudian kapasitor open circuit, terdapat resistor 1 mega, kemudian FET-nya sendiri 7 FET, kemudian resistor 1 kilo, kemudian tegangan DC 20 volt dan resistor 3,3 kilo. Dan ini open circuit, kemudian ini pun inputnya juga short circuit. Nah, berikutnya kita menentukan masing-masing terminal pada transistor FET tersebut. Pada sisi sebelah kiri saya tuliskan gate, yang di atas drain, yang di bawah adalah source. Nah, pada saat ini open circuit, maka syarat pertama di prategangan DC untuk FET itu adalah bahwa kita harus menuliskan bahwa arus gate-nya ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita gambarkan arus gate tersebut, ini adalah arus gate sama dengan 0, maka tentunya drop tegangan yang jatuh di resistor 1 mega tersebut itu akan sama dengan 0. Kita gambarkan berikutnya lagi, ini adalah arus drain, ini ke bawah, ini adalah arus source. Pada saat arus gate sama dengan 0, maka kita akan memperoleh bahwa arus drain ini sama dengan arus source. Sehingga kalau kita melakukan analisis pada sisi gate, kita mulai dari ground, kemudian melewati resistor 1 mega, kemudian lewat tegangan GS, dan melewati resistor 1 kilo. Sehingga kita akan bisa menuliskan besar sigma V sama dengan 0, itu adalah mulai kita dari ground, 1 mega dikalikan dengan arus gate-nya, ditambah tegangan GS, ditambah dengan 1 kilo arus source sama dengan 0. Karena arus gate sama dengan 0, maka drop tegangan yang jatuh di 1 mega juga sama dengan 0. Sehingga kita bisa memperoleh dari persamaan ini adalah besar nilai tegangan GS itu sama dengan min 1 kilo arus source. Karena pada saat I-gate sama dengan 0, menyebabkan I-drain sama dengan IS, maka kita bisa menggantikan VGS ini menjadi minus 1 kilo dikalikan arus drain. Nanti persamaan VGS ini nanti kita akan masukkan pada rumus di mana arus drain sama dengan IDSS dikalikan 1 min VGS dibagi dengan tegangan pinch off dikuadratkan. IDSS kita punya besarnya 8 mA. Kita tuliskan ini 8 mA
kemudian ini 1, kemudian tegangan GS kita masukkan dari persamaan yang diperoleh di atas tersebut, itu adalah besarnya minus 1 kilo I-drain, kemudian tegangan pinch off dari soal kita memperoleh minus 6, kemudian nanti kita kuadratkan. Ini merupakan persamaan awal dari untuk mencari arus drain. Dari persamaan sebelumnya kita memperoleh bahwa arus drain sama dengan 8 mili dikalikan dengan 1 minus 1 kilo ID dibagi dengan minus 6, kemudian kita kuadratkan. Nah, diperoleh di sini bahwa untuk mempermudah perhitungan, kita lihat bahwa di sini akan memunculkan persamaan kuadrat. Sehingga untuk lebih memudahkan kembali, maka kita buat bahwa arus drain ini 8 milinya turun ke bawah, kemudian yang di atas ini adalah 1 minus, otomatis negatif dengan negatif itu menjadi positif. Kita bagi saja 1 kilo dengan 6 itu sebesar 0,16 kilo dikalikan dengan ID, kemudian dikuadratkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk yang ID dibagi 8 mili, untuk mempermudah proses nanti mempercepat perhitungan, langsung saja kita bagi 1 dibagi dengan 8, itu sebesar 0,125 kilo, karena mili naik ke atas itu menjadi kilo, kalikan dengan arus drainnya. Sehingga nanti kita akan memperoleh lebih mudahnya persamaan kuadrat itu dalam kilo semua. Nah, kemudian kita pecahkan persamaan kuadrat yang ada di sebelah kanan kita, itu adalah berarti 1 kita kuadratkan 1, kemudian 1 dikalikan minus 0,16 kilo kalikan ID dikalikan 2, kita akan memperoleh besarnya adalah sebesar minus 0,32 kilo kalikan ID, kemudian negatif ini keseluruhan ini kita kuadratkan, akan kita peroleh positif, di mana 0,16 kilo itu kalau kita kuadratkan itu akan kita peroleh sebesar 0,025 kilo. Kilonya juga dikuadratkan menjadi mega, maka kita bisa mengalihkan salah satu mega tersebut, kita ambil besarannya ini 25,6 kilo, tetap dengan kilo karena meganya 10 pangkat 3 atau kilonya itu kita ambil untuk mengalihkan dengan 0,16 kuadrat. Dan kita kalikan dengan ID kuadrat sama dengan 0. Maaf. Sehingga dari sini kita membuat persamaan kuadrat, kita peroleh bahwa 25,6 kilo ID kuadrat. Kemudian ini pindahkan ya ke ruas kanan menjadi minus 0,125 kilo ID ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita memperoleh persamaan kuadrat 256 kilo ID kuadrat minus sebesar 0,32 kurangi lagi dengan 0,125, kita memperoleh minus 0,445 kilo ID ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah persamaan kuadrat ini, kita buat saja menggunakan pendekatan solusi dengan menggunakan rumus ABC, di mana A-nya kita peroleh sebesar 25,6 kilo, kemudian kita peroleh B-nya minus 0,445 kilo, sedangkan C-nya kita memperoleh besarnya adalah 1. Jadi kita akan memperoleh ID
12 dengan menggunakan rumus ABC adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, masukkan minus B-nya itu adalah 0,445 kilo plus minus akar dari kuadrat dari minus 0,445 kilo dikuadratkan dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 25,6 kilo dikalikan dengan C-nya adalah besarnya 1 dibagi dengan 2 kalikan 25,6 kilo. Maka di sini kita akan memperoleh ID 1 dan 2-nya adalah menggunakan rumus ABC. Dengan menggunakan rumus ABC yang bisa kita peroleh pada Play Store tentang kuadratik, maka kita bisa memasukkan komponen-komponen nilai A, B, dan C secara otomatis. Nah, nanti kita akan bisa menghitung bahwa ternyata hasil yang kita peroleh adalah arus drain 1 sebesar 14,73 mA dan arus drain 2 adalah sebesar 2,65 mA. Untuk mengetahui apakah dua nilai arus drain ini dipakai atau digunakan, maka kita bisa mengecek terhadap nilai tegangan GS-nya. Tadi diperoleh pada pembahasan sebelumnya bahwa nilai tegangan GS itu adalah sebesar minus 1 kilo dikalikan dengan arus drainnya. Maka kita memasukkan untuk yang pertama itu adalah min 1 kilo dikalikan dengan 14,73 mA. Maka kita peroleh tegangan GS yang pertama itu adalah min 14,73 volt. Sedangkan untuk tegangan GS yang kedua, kita bisa menuliskan tegangan GS kedua itu adalah besarnya min 1 kilo ID 2. Kita masukkan min 1 kilo ID-nya 2,65 mA, maka kita peroleh sebesar min 2,65 volt. Ada dua besaran GS1 minus 14,73 dan GS2 minus 2,65. Untuk bisa memperoleh mana tegangan GS yang kita pakai atau arus drain yang kita pakai, cek saja pada besar tegangan pinch off. Tadi di soal tegangan pinch off-nya itu adalah sebesar minus 6 volt. Maka tegangan GS itu tidak boleh lebih kecil dari tegangan pinch off-nya. Maka karena tidak boleh lebih kecil daripada minus 6-nya, maka kita pakai tegangan GS2, yaitu besarnya adalah minus 2,65 volt. Sehingga arus drain yang kita pakai adalah arus drain kedua, yaitu sebesar 2,65 mA. Maka jawaban kita arus drainnya sebesar 2,65 mA. Untuk mendapatkan besar tegangan DS, tadi pada gambar sebelumnya kita peroleh plus 20, kemudian ini 3,3 kilo. Kemudian di sini adalah 1 mega, di sini adalah resistornya 1 kilo. Dimana kita peroleh ini adalah arus drain, ini arus source, ini adalah tegangan drain terhadap S-nya. Maka dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0, kita peroleh mulai dari tegangan 20 minus 20 ditambah 3,3 kilo arus drain ditambah tegangan DS ditambah 1 kilo kali arus IS sama dengan 0. Karena kita bergerak melewati tegangan DS seperti ini. Jadi minus 20 dari atas
kemudian lewat 3,3 kilo, kalikan ID-nya, kemudian lewat tegangan DS, kemudian jangan lupa lewat juga resistor 1 kilo. Nah, karena tadi kita peroleh bahwa arus drain sama dengan arus source, kita peroleh minus 20 ditambah, ini kita jumlahkan langsung karena IS sama dengan ID, 4,3 kilo ID ditambah VDS sama dengan 0. Maka VDS yang kita peroleh besarnya 20 dikurangi 4,3 kilo kalikan arus drain. Arus drain yang kita pakai adalah sebesar 2,65 mA. Maka kita peroleh 4,3 kilo dikalikan 2,65 mA. Maka tegangan DS yang kita peroleh adalah sebesar 8,66